Oke, bertemu lagi di lanjutan film Venom, alur film Venom yang kedua. Yang pertama, linknya nanti aku taruh di atas. Venom kedua ini berjudul Let There Be Carnage, mengisahkan pertarungan sengit antara Venom dengan Carnage yang menempel di tubuh pembunuh berantai bernama Cletus Kasady. Let There Be Carnage masih melanjutkan aksi Eddie Brock, seorang jurnalis yang berubah menjadi karakter jahat bernama Venom usai terpapar alien berbentuk cairan kental yang disebut simbiot. Setelah berhasil menghentikan Riot atau Carlton Drake di film sebelumnya, Eddie Brock berusaha menjalani hidup baru sebagai inang Venom yang dikenal haus memangsa otak manusia. Otak guys, otak. Oke, tak perlu panjang lebar, langsung saja kita ke intronya. Cekitron. Film ini dibuka pada tahun 1996, di mana kita diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang ditahan di rumah penangkaran Estes, California. Sepasang kekasih tersebut bernama Cletus Kasady dan Frances Bellison. Alasan Cletus ditahan karena ia memiliki riwayat kejahatan tingkat kecamatan sebagai pembunuh berantai paling kejam. Sedangkan Frances memiliki kekuatan mutan berupa teriakan supersonik yang tentu saja membahayakan bagi orang di sekitarnya. Sayangnya, kebersamaan mereka berakhir di sini setelah pihak kepolisian harus memindahkan Frances ke tempat yang lebih aman karena semakin hari kekuatan Frances semakin meningkat. Frances lalu dimasukkan ke dalam mobil polisi dan dijaga oleh salah satu polisi bernama Patrick Mulligan. Di dalam perjalanan, Frances mencoba melarikan diri dengan teriakan soniknya. Teriakan tersebut membuat kopok telinga kiri Patrick jebol. Sambil menahan sakit, Patrick pun melepaskan tembakan ke mata kiri Frances dan membuat Frances jatuh ke jalanan. Semua petugas termasuk Patrick mengira kalau Frances sudah mati, namun ternyata Frances masih hidup. Tubuh Frances diam-diam dibawa oleh seseorang ke fasilitas rahasia bernama Ravencroft, sebuah fasilitas yang pernah meneliti kekuatan elektro di film The Amazing Spider-Man 2. Dan kini kekuatan Frances juga akan diteliti oleh beberapa ilmuwan, termasuk Dr. Basil. Kemudian kita beralih ke masa kini, di mana Patrick Mulligan yang kini sudah menjadi seorang detektif meminta Eddie Brock untuk mewawancarai pembunuh berantai yaitu Cletus Kasady yang sekarang berada di penjara San Quentin. Usut-punya usut, ternyata dari sekian banyaknya korban yang Cletus bunuh sampai sekarang belum ditemukan. Hal ini tentunya membingungkan pihak kepolisian untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada Cletus. Puluhan detektif juga pernah menginterogasi Cletus, namun mereka tak menemukan informasi apapun tentang korban yang Cletus bunuh. Maka dari itu, Patrick meminta Eddie untuk mewawancari Cletus karena Eddie lah yang pernah ditunjuk oleh Cletus untuk mewawancarinya. Di saat itu juga Venom, si buotit yang ada di tubuh Eddie mencoba memakan kepala Patrick, namun hal itu langsung ditahan oleh Eddie dengan menyeretnya ke dalam WC. Eddie lalu merahi Venom agar tak memakan kepala orang sembarangan karena itu bisa membuat identitasnya terbongkar. Tidak singkat cerita, Eddie sudah tiba di San Quentin. Ia mulai mewawancari Cletus yang terlihat sama di adegan post-credit film Venom sebelumnya. Bukannya memberitahu lokasi para korban, Cletus malah minta Eddie untuk mencatat sebuah pesan dan mintanya untuk mencetak di koran yang sebenarnya ditujukan kepada pacarnya yaitu Frances. Jika Eddie melakukan permintaan Cletus, ia bakal memberitahu Eddie tentang pembantaian yang ia lakukan. Tentu saja Eddie menerimanya walaupun Eddie sedikit memiliki rasa takut dengan Cletus. Sebelum Eddie pergi, Venom melihat ruang sel Cletus yang dipenuhi dengan coretan gambar di setiap dindingnya. Sesampainya di kontrakan, Venom menuntun Eddie untuk menggambar beberapa coretan yang ia lihat di ruangan sel Cletus. Dari beberapa gambar yang Venom buat, ada satu gambar yang menunjukkan sebuah pantai. Setelah Venom browsing, ketemulah pantai tersebut yang ternyata tempat Cletus mengubur para korbannya. Eddie pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, dan secara langsung polisi berhasil menemukan semua jasad korban. Berkat temuannya tersebut, karir Eddie kembali naik.
Tak cuma itu, pihak kepolisian dan hakim juga merubah peraturan hukum kepada Cletus, yang tadinya dipenjara, kini dihukum mati. Pada malam harinya, Venom mulai merasa tidak tenang karena sudah beberapa bulan ia tak makan otak, dan hanya dikasih makan ayam serta coklat oleh Eddie. Karena pelakuan Venom yang semakin tak terkontrol, Eddie pun membawa Venom ke toko Nyonya Chen. Siapa tahu di sana ada preman yang mencoba merampok toko Chen. Namun setibanya di sana, Venom malah ingin memakan Nyonya Chen karena wajah Chen seperti gempolan. Tentu saja Eddie tak setuju dan memilih membawa pergi Venom dari hadapan Nyonya Chen. Saat keduanya jalan-jalan di atap bangunan, tiba-tiba Eddie mendapat telepon dari Annie Weying yang ingin mengajak Eddie berbicara penting di warung Pak Bagong besok malam. Tentu saja Eddie menerimanya. Tidak singkat cerita, Eddie dan Annie pun ketemuan di warung Pak Bagong. Di sini Venom sudah menduga kalau Annie bakal mengajak Eddie balikan lagi. Namun sayangnya dugaan Venom salah. Annie malah menunjukkan cincin mewah yang tentu saja dari pacarnya yaitu Dr. Dan Lewis. Annie lalu memberitahu Eddie kalau sebentar lagi dirinya akan bertunangan dengan Dan. Mendengar kabar tersebut, Eddie pun lemas dan sakit hati. Annie yang tahu kalau Venom masih bersama Eddie pun berpesan untuk menjaga Eddie dari bahaya. Setelah itu Eddie pergi dari warung Pak Bagong. Di dalam perjalanan pulang, konsentrasi Eddie tiba-tiba hilang. Yang dirinya inginkan hanyalah mati sia-sia. Namun untung saja Venom mengambil alih kendali tubuh Eddie lalu menepikan motornya untuk menenangkan Eddie. Pagi harinya saat Eddie dan Venom sedang menyiapkan sarapan, Eddie mendapatkan surat dari Cletus yang meminta Eddie untuk menemuinya sebagai pertemuan terakhir sebelum Cletus dihukum mati. Di dalam surat tersebut, Cletus juga menulis tentang kehidupannya yang memang dari kecil sudah menjadi psikopat. Ia membunuh ibunya sendiri dan sering mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya. Cletus lalu dimasukkan ke penangkaran St. Estes, California. Namun di sana Cletus malah mendapatkan pembulian dari anak-anak lain. Sampai akhirnya datanglah Frances yang menggunakan kekuatannya untuk melindungi Cletus. Singkat cerita, Eddie pun menemui Cletus di San Quentin. Setelah bertemu, Cletus dengan sengaja memprovokasi Eddie dengan mengatakan kalau dirinya dan Eddie sama saja. Di mana ayah Eddie menyalahkan Eddie karena menyebabkan ibunya meninggal saat melahirkan Eddie. Mendengar hal tersebut, Venom pun marah. Ia mendorong Cletus ke dinding lalu menariknya ke hadapan Eddie. Cletus yang belum sunat pun menggigit tangan Eddie sampai berdarah. Untung saja salah satu petugas langsung memisahkan keduanya. Kini Cletus sudah tahu rahasia Eddie yang memiliki simbiotit. Cletus lalu menemukan bekas darah Eddie yang terlihat bukan darah biasa. Darah tersebut bergerak-gerak seperti cuilan tubuh Venom. Ia pun menelan darah tersebut dan berharap bisa memiliki apa yang Eddie miliki. Bodies we've lost forever. I don't know. That's it. You did it. Did you build this new life? This big shiny hero. Sesampainya di kontrakan, Eddie marah-marah kepada Venom yang malah menunjukkan dirinya di hadapan Cletus. Venom yang juga tak terima dimarahi pun memarahi balik Eddie. Keduanya terus berdebat sampai berujung perkelahian. Kemudian Eddie dengan sengaja menyalakan alarm sensor kebakaran yang membuat Venom kesakitan lalu keluar dari tubuh Eddie dan memilih jalannya sendiri dengan menumpang di tubuh orang lain. Gak cuma itu, Venom juga merusak motor baru Eddie kemudian pergi dengan menumpang ke tubuh orang lain. Sayonara. Di San Quentin, para petugas sipir mulai mengeksekusi mati Cletus dengan menyuntikkan upil yang sudah dicarikan ke tubuh Cletus. Eksekusi tersebut disaksikan oleh keluarga korban pembantaian yang dari dulu sudah menunggu momen ini. Di saat cairan upil disuntikan, cairan tersebut tiba-tiba berubah menjadi merah. Cletus juga mulai kejang-kejang dan lama kemudian simbiotit dari Venom mulai berevolusi menjadi banyak yang membuat Cletus menjadi monster merah mengerikan yang disebut Carnage. Carnage lalu menyerang semua petugas dengan kekuatannya yang bisa menciptakan pentil muter. Setelah sebagian petugas disingkirkan, ia pun keluar dari penjara untuk menuju perkotaan.
Sesampai di kota, Cletus membunuh seorang pria dan mengambil setelan bajunya. Kemudian ia mencuri mobil dari parkiran lalu pergi mencari pacarnya. Di dalam perjalanan, Karnak membuat kesepakatan dengan Cletus. Jika ingin menguasai bumi bersama, kita harus membunuh penciptanya terlebih dahulu, yaitu Venom dan juga Eddie. Tentu saja Cletus menerima kesepakatan tersebut. Keduanya lalu memasuki toko milik Om Wawan, kemudian membunuh salah satu karyawan hanya untuk mengakses laptopnya. Setelah itu, Karnak mengakses internet dan menemukan lokasi franchise berada, yaitu di Ravencroft. Sedangkan Eddie dan Venom kini menjalani hidupnya masing-masing. Eddie kembali hidup normal sebagai manusia tanpa beban, dan Venom berkeliaran di kota menikmati kebebasannya. Eddie kemudian ditetangi Patrick yang memberitahu kalau Cletus berhasil keluar dari penjara bersama sosok monster. Patrick juga menanyai tentang wawancara terakhir Eddie bersama Cletus yang mungkin saja ada kaitannya dengan kaburnya Cletus. Eddie yang takut keberadaan Venom terbongkar pun menjawab kalau wawancaranya sama sekali tidak ada kaitannya dengan kaburnya Cletus. Di lain tempat, Venom dengan sengaja mendatangi pesta Halloween. Kedatangan Venom membuat pengunjung terkesan dengan Venom yang mengira kalau itu kostum Halloween. Venom lalu naik ke panggung untuk memberikan sedikit kata-kata mutiara kalau alien harusnya diperlakukan baik dan harus berdampingan dengan manusia. Kita kembali ke Eddie, di mana Eddie ini mencoba menyelidiki tentang kaburnya Cletus dengan melihat gambar coretan dari Venom. Eddie lalu menemukan coretan berbentuk bangunan STSS. Tanpa pikir panjang, Eddie pun memutuskan untuk pergi ke STSS. Sesampainya di depan STSS, Eddie menemukan pohon yang pernah Venom gambar. Pohon tersebut memiliki ukiran CK Love FP. Eddie lalu melaporkan temuan ini kepada Patrick. Patrick pun memberitahu Eddie kalau FP adalah Frances Brisson, dan seingat Patrick, Frances sudah mati. Di sisi lain, tepatnya di Ravencroft, Dr. Pazzo memberitahu Frances kalau pacarnya berhasil kabur. Namun Pezzo yakin kalau Cletus tidak akan bisa menemukan Frances. Di saat itu juga, tiba-tiba Cletus muncul dari dalam sel Frances. Kemudian ia membunuh Pazzo dengan tentakel Karnak. Setelah itu, Cletus dan Karnak membebaskan Frances dari Ravencroft. Akan tetapi petugas keamanan menghadang mereka. Frances lalu mencoba membantu Karnak dengan teriakan supersoniknya. Namun hal itu malah membuat Karnak kesakitan. Dengan nada tinggi, Karnak pun memperingati Frances agar tak mengeluarkan teriakan itu lagi. Cletus dan Frances akhirnya berhasil kabur dari petugas. Mereka pergi ke perkotaan untuk memancing Venom. Di sisi lain, kondisi Venom kini mulai melemas karena setiap orang yang ia tumpangi tidak kuat. Venom pun pergi ke Nyonya Chen untuk minta bantuan. Sedangkan Eddie kini ditahan oleh Patrick. Patrick lalu menunjukkan beberapa bukti termasuk kehancuran pesawat Apollo di Leaf Foundation, di mana pada saat itu Eddie juga berada di sana, serta beberapa foto mayat di apartemen Eddie di film sebelumnya. Yang lebih herannya lagi, Eddie mampu menemukan mayat korban pembantaian dengan singkat. Artinya, Eddie tak bekerja sendirian. Sebelum Eddie mengakui kalau dirinya memiliki simbiote, ia minta Patrick untuk memanggil Annie. Patrick pun menuruti permintaan Eddie. Setelah Eddie bertemu dengan Annie, Eddie mengungkapkan kalau Venom sudah tidak lagi di tubuhnya, dan sekarang dirinya sangat membutuhkan Venom untuk mengalahkan Cletus yang juga memiliki simbiote seperti dirinya. Eddie lalu minta Annie untuk menemukan Venom kemudian membawanya ke sini. Annie pun menuruti Sophie, goyang Sophie. Eddie lalu minta Annie untuk menemukan Venom kemudian membawanya ke sini. Annie pun menuruti Eddie dan langsung pergi mencari Venom bersama Dan. Keduanya lalu mendatangi Nyonya Chen karena Chen lah yang tahu tentang Venom. Di sini Annie curiga dengan perkataan Nyonya Chen yang sepertinya marah-marah terhadap Annie. Ia pun sadar bahwa Venom ada di tubuh Nyonya Chen. Annie lalu minta Venom untuk masuk ke dalam tubuhnya karena Eddie sangat membutuhkan dirinya. Dengan enggan, Venom pun masuk ke dalam tubuh Annie lalu pergi menemui Eddie. Setelah bertemu Eddie, Venom menolak untuk masuk ke dalam tubuh Eddie dan malah menggunakan tubuh Annie untuk kabur dari kantor polisi bersama Eddie. Kaburnya Eddie diketahui oleh Patrick dan kini ia sudah tahu kalau Eddie memiliki monster seperti Cletus.
Venom masih menolak untuk masuk ke tubuh Eddie sebelum Eddie mengakui kesalahannya telah mengusir Venom. Dengan terpaksa, Eddie pun minta maaf kepada Venom serta menyesali apa yang sudah dirinya perbuat. Sebelum pergi, Eddie berpesan kepada Dan untuk pergi dari kota ini bersama Annie dan juga wajib sedia api dan suara untuk berjaga-jaga. Kita kembali ke Cletus dan Frances. Keduanya pergi ke bangunan STS lalu membakarnya. Setelah itu, Cletus dan Frances berencana untuk melaksanakan pernikahan mereka. Tetapi Karnak menyarankan mereka untuk membawa tamu penting sebagai hadiah yang nantinya akan juga dibunuh. Cletus meminta Frances untuk membawa Eddie, sedangkan Frances meminta Cletus untuk membawakan Patrick. Keduanya pun berpencar. Frances pergi ke apartemen Eddie, namun ia tak menemukan apa-apa. Frances lalu menemukan foto orang yang dicintai Eddie, yaitu Annie. Frances pun langsung pergi ke rumah Annie untuk menangkapnya. Sesampai di sana, Frances langsung menangkap Annie, kemudian meminta Dan agar memberitahu Eddie untuk mendatangi pernikahannya di sebuah gereja. Sedangkan Cletus berhasil menemukan Patrick di jalanan. Ia pun menangkapnya lalu membawanya ke gereja. Eddie yang sedang mencari keberadaan Cletus di menara tiba-tiba mendapatkan telepon dari Dan yang langsung beritahu kalau Annie diculik oleh pacar Cletus dan sekarang ia berada di Cartadel Grace. Tanpa banyak bacot, Eddie dan Venom pun langsung pergi ke lokasi untuk berkondangan. Sesampainya di Cartadel, Venom langsung menciut setelah melihat tubuh Karnak yang lebih besar darinya dan juga memiliki warna merah darah. Eddie kemudian mengiming-imingi Venom makan otak sepuasnya jika ia mau melawan Karnak. Tentu saja Venom setuju dan siap bertarung melawan Karnak. Di saat ini juga Frances malah meneriaki Venom yang tentu saja hal itu membuat Karnak juga merasa kesakitan. Karnak pun mengembiling Frances lalu memintakannya untuk membunuh Patrick saja tanpa menggunakan suara. Karnak dan Venom pun mulai bertarung. Mereka guling-gulingan di lantai. Karnak yang memiliki basic efek lebih tinggi dengan mudahnya memukuli Venom. Ia juga menembak pisau-pisau milik Wan-Wan ke tubuh Venom. Sementara Frances membalaskan dendamnya dengan mencongkel mata Patrick. Di saat ini juga Dan datang sambil menyiramkan api ke tubuh Karnak. Tentu saja hal itu membuat Karnak marah. Ia mengejar Dan berhasil menangkapnya. Untung saja Venom datang yang secara langsung menyeret Karnak kembali ke dalam pertarungan. Di saat ini juga jam Cartadel menunjukkan jam 12 malam dan membuat lonceng Cartadel berbunyi. Bunyi lonceng juga membuat Venom dan Karnak keluar masuk dari inang mereka masing-masing. Namun pertarungan antara Eddie dan Cletus masih berlangsung. Karnak yang muak dengan bunyi lonceng pun mencopot ondel-ondel lonceng. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Karnak dan Cletus karena Venom mulai merasa dirinya paling lemah. Cletus dan Karnak lalu membawa pergi Annie ke atas gedung dan menyebabkan runtuhan bangunan menimpa tubuh Venom. Frances yang melihat Karnak ingin membunuh Annie pun mencoba menghentikannya karena apa yang dilakukan Karnak sudah berlebihan. Saat Frances hendak mengeluarkan teriakan soniknya, Karnak lebih dulu membekam mulut Frances hingga membuatnya pingsan. Cletus yang tak terima pun mencoba keluar dari tubuh Karnak, namun Karnak terus-terusan menahannya. Venom lalu melihat kalau Cletus dan Karnak tak terikat, tidak seperti dirinya dan Eddie. Hal itu membuat Venom bangkit untuk melawan Karnak. Ia memanjat ke atas sambil membawa besi panjang. Dan saat Karnak akan memakan Annie, Venom langsung menancapkan besinya ke wajah Karnak. Setelah itu, Karnak menendang Venom dan Annie hingga membuat Annie hampir terjatuh ke bawah. Dengan sebisa mungkin, Venom menurunkan Annie pelan-pelan sambil diajar oleh Karnak. Di saat ini juga Venom melihat Frances bangun. Dan dengan sengaja, Venom mendorong Frances jatuh tepat di bawah lonceng. Frances lalu mengeluarkan teriakan soniknya yang membuat Karnak serta Venom keluar dari tubuh inangnya. Namun teriakan tersebut juga menjatuhkan lonceng yang secara langsung menimpa Frances. Venom jatuh ke tubuh Dan lalu menyalurkannya ke Annie untuk menangkap Eddie. Sementara Cletus jatuh tanpa inangnya.
Kenneth lalu mencoba merangkak ke tubuh Cletus, tetapi Venom langsung menghentikannya kemudian memakan Kenneth. Setelah itu, Venom mengakhiri hidup Cletus dengan menamakan kepala Cletus. Gak lama kemudian datanglah petugas kepolisian. Eddie pun menyuruh Dan dan Annie untuk pergi dari sini sambil mengucapkan selamat atas tunangan mereka. Sedangkan Patrick yang terbujur lemas tiba-tiba mendapatkan hidayah berupa mata menyala-nyala biru. Film pun berakhir. Tapi bohong. Beberapa minggu kemudian, Venom dan Eddie pergi berlibur ke pantai. Keduanya membahas rencana apa yang akan kita lakukan. Venom lalu mengatakan kalau kita membutuhkan topeng maupun kostum, layaknya superhero lain. You're welcome, buddy. Di adegan post credit, Venom dan Eddie terlihat rebahan di sebuah kamar. Venom lalu memberitahu Eddie kalau ada sudut lain dari multiverse yang bisa dilihat oleh simbiotes. Di saat itu juga, tiba-tiba cahaya teleport muncul di sekitar mereka dan berakhir di kamar hotel lain. Keduanya lalu melihat berita televisi tentang laporan berita dari Johan Jameson yang mengungkapkan identitas Spider-Man setelah film Spider-Man Far From Home. Di sini saya menyimpulkan kalau cahaya teleport tadi disebabkan oleh energi lain yang membawa mereka ke dunia paralel, tepatnya di bumi lain, di mana bumi tersebut mempunyai superhero lain, yaitu Spider-Man. Mungkin saja Venom bakalan muncul di film Spider-Man Way No Home, yang artinya cahaya teleport tersebut berasal dari Dr. Strange. Film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Venom Let 3 Be Carnage. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, perbanyak kopi, kurangi coli. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na 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 na